Adik-adik, walaupun adik-adik tetap di rumah, adik-adik memang nggak bisa beribadah ke gereja, tapi adik-adik harus tetap beribadah dengan menonton video ini ya. Tetap semangat adik-adik. Nah, Kak Bea, sebelum kita mulai ibadah kita persilahkan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu ya Kak. Adik-adik silakan saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mas PA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadahnya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 151 yang judulnya Aku Bersukacita. Pakai gerakan adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Engkau sudah pimpin kami. Tuhan, kiranya pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Satu lagu lagi dari Kidung Ceria 160. Judulnya Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas batu.
kerajaan surga. Kami anak-anakmu kembali ke hadapanmu di hari ini. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau diamkan semua suara kecuali suara Engkau ya Tuhan. Kiranya biarkanlah firman-Mu ini boleh kami lakukan, boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kak, kita panggil Kak Melani dulu yuk. Boleh, Kak Melani. Kok belum boleh Kak? Sekali lagi ya, adik-adik juga ikutan ya di rumah. 1, 2, 3. Kak Melani. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semua. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Adik-adik boleh baca nanti ya. Adik-adik, sebelumnya Kamela ini mau tanya sama adik-adik, siapa di antara adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Wah, hebat ya, kita semua percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Kamela mau tanya lagi, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, apa sih yang kita terima adik-adik? Iya, benar, keselamatan ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti menerima keselamatan. Adik-adik, Kamela mau tanya lagi sama adik-adik, siapa di antara adik-adik yang tahu Rasul Paulus? Wah, hebat ya, kamu semua tahu siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah Rasul Kristus. Adik-adik, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 menceritakan tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Roma. Adik-adik, pada masa itu Rasul Paulus bertugas menceritakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga bertugas meyakini setiap orang yang dia jumpai, yang dia temui untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata tidak semua orang menerima pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan mengenai kabar keselamatan. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Oh, tentu tidak adik-adik. Ternyata Rasul Paulus tetap bersemangat memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ternyata menceritakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus itu bukan hanya tugasnya Rasul Paulus saja loh adik-adik. Ya, itu adalah tugas kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan. Adik-adik, pasti adik-adik bertanya, Kak, bagaimana cara memberitakan kabar keselamatan yang kakak tadi sampaikan, yang kakak tadi ceritakan mengenai Rasul Paulus? Adik-adik, ya, adik-adik tidak perlu khawatir, ya. Tugas menceritakan kabar keselamatan, kabar sukacita tentang Yesus Kristus, ya, adik-adik lakukan melalui sikap hidup adik-adik sehari-hari. Adik-adik tidak perlu khawatir, aku nggak bisa khotbah seperti Rasul Paulus, aku nggak bisa mengajar seperti Rasul Paulus. Tapi tugas kita semua adalah menceritakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus melalui sikap hidup kita setiap hari, ya, melalui cara kita mengasihi sesama, melalui cara kita menolong sesama, melalui cara kita juga berbagi pada sesama, ya, berbagi pada sesama. Misalnya adik-adik punya makanan, ya, karena kamu sekarang lebih lama tinggal di rumah, ya, karena pandemi, kamu berbagi makanan dengan adik kamu berbagi makanan dengan kakak kamu. Nah, itu menunjukkan kamu anak yang menunjukkan, mengabarkan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus bisa kita lakukan dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Percaya deh, kamu pasti bisa. Nah, adik-adik, yuk kita tetap semangat menceritakan, mengabarkan kabar keselamatan, kasih Tuhan Yesus kepada sesama.
melalui sikap hidup kita setiap hari ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita pasti bisa. Tuhan pasti beserta kita. Amin. Nah adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita panggil dulu ya KB dan Katiu. KB ya, Katiu. Kita akan meresponi firman Tuhan yuk Kak. Yuk Kakak. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Hidup Ceria 213 dengan panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Dengan panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya, kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami boleh berbagi keselamatan, berbagi kepada orang-orang, berbagi kepada sesama kami. Tuhan Yesus, berkati juga saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh pandemik ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau hilangkan semua pandemik ini Tuhan. Tuhan mau berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemimpin yang paling rendah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau lindungi mereka semua dalam bekerja memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkati Ibu Pendeta, Tuhan berkati majelis-majelis, PHMG, juga Tuhan berkati kakak pelayan. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar kami bisa melayani sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk papa mama kami, untuk opa-opa, berkati mereka semua dalam pekerjaannya, berkati mereka juga Tuhan dalam kesehatannya, walaupun mereka harus tetap bekerja, tapi Tuhan tetap berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa buat orang-orang yang sakit ya Tuhan, mereka yang sakit baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit Bapak, biarlah melalui kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka yang sakit Tuhan, mereka juga boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, lalu juga kami berdoa buat adik-adik lain kami Tuhan, Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati juga kehidupan mereka Bapak, baik itu di rumah maupun saat mereka melakukan aktivitas mereka belajar di rumah Bapak, bahkan juga saat mereka beraktivitas bersama dengan keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada adik-adik kami. Tuhan juga yang senantiasa membimbing dan menyertai adik-adik kami, terutama di saat mereka melakukan kegiatan mereka setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Sebelum itu kita akan menyanyikan dari
27, judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah, tetap menjaga jarak. Adik-adik sampai jumpa di video ibadah selanjutnya di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.